Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan jangan lupa tetap bersyukur. Nah, di video kali ini kita akan belajar banyak lagi tentang tema 4 subtema 2. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu puisi, ciri-ciri puisi, dan bagaimana cara menyimpulkan puisi yang baik. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat puisi. Nah, cara membuat puisi yang pertama adalah tentukan tema dan judul. Jadi sebelum kita membuat puisi, kita harus tahu tema apa yang harus kita buat. Nah, tema apa yang kita tentukan. Selanjutnya adalah tentukan kata kunci. Nah, kata kunci itu penting ya. Selanjutnya adalah diksi atau pemilihan kata yang tepat. Jadi tidak asal dalam pemilihan kata agar puisi kita terlihat atau terdengar bagus. Selanjutnya adalah rima atau persamaan bunyi. Nah, sama halnya dengan membuat pantun. Persamaan bunyi dalam puisi juga perlu dan penting loh, agar puisi kita terlihat indah. Selanjutnya adalah bait. Nah, kita harus tentukan di satu bait ada berapa kalimat atau ada berapa baris. Selanjutnya adalah kembangkan puisimu. Nah, setelah kita memilih tema, judul, kata kunci, rima, dan bait, kita mulai mengembangkan puisi. Yang terakhir adalah buatlah penutup yang bagus. Nah, dengan penutup puisi yang bagus, maka puisi kita akan lebih bagus dan menarik. Pembaca pun juga akan terkesan dengan puisi yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tarian kreasi. Sebelumnya, apa sih seni tari itu? Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah tradisional. Nah, apa sih tarian kreasi itu? Teman-teman sudah banyak tahu ya, apa itu tari? Nah, kali ini kita akan membahas tentang tari kreasi. Tari kreasi adalah tarian daerah yang diinovasikan atau dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Jadi tari daerah yang dikreasikan, nah itu namanya tari kreasi. Nah, di sini kakak punya beberapa contoh tari kreasi dari beberapa daerah. Yang pertama ada tari nguri. Tari nguri ini dari kerajaan Sumbawa yang fungsinya sebagai hiburan. Biasanya tari ini dilaksanakan saat hari besar atau penyambutan tamu atau acara-acara tertentu. Selanjutnya adalah tari merak. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat. Tari merak memunculkan keindahan burung merak sehingga para penarinya bisa terlihat cantik seperti burung merak. Selanjutnya adalah tari kuntulan. Tari kuntulan ini dari Pemalang, Jawa Tengah. Memiliki ciri khas gerakan serupa dengan pencak silat. Selanjutnya adalah tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu ini berasal dari Bali. Tari ini mengekspresikan kehidupan dari seekor kupu-kupu biru tua. Yang terakhir adalah tari yapong dari Jakarta. Tari dari Jakarta ini menggambarkan kehidupan masyarakat Betawi.
Nah, itu tadi hanya beberapa contoh tari kreasi yang kakak sebutkan. Apakah hanya ini? Tidak. Nah, ada banyak tari kreasi yang Indonesia miliki. Teman-teman bisa belajar atau mencari lebih banyak lagi tentang tari kreasi lewat internet, majalah, koran, buku, atau bisa bertanya kepada guru atau teman-teman ataupun orang tua kalian. Nah, teman-teman, belajar itu tidak hanya melalui satu media ya. Kita bisa belajar menggunakan media apapun selagi itu bermanfaat. Tapi kita harus bijak dalam mempergunakan media seperti handphone. Nah, kita tidak boleh menyalahgunakan media yang kita miliki. Ingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa sih makhluk hidup itu? Teman-teman sudah tahu ya. Nah, makhluk hidup terdapat di sekeliling kita. Apakah makhluk hidup yang satu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya? Apakah makhluk hidup dapat hidup sendiri? Tentu tidak, makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Makhluk hidup saling bergantung dengan makhluk hidup yang lain, contohnya manusia. Agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup dan berkembang biak dengan baik tanpa bantuan manusia. Jadi, terbukti bahwa antar makhluk hidup terdapat hubungan timbal balik. Berdasarkan hubungan makhluk hidup, dikenal hubungan yang bersifat khusus. Hubungan khusus antar makhluk hidup ini disebut simbiosis. Nah, simbiosis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Ingat ya, simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Contohnya adalah simbiosis antara seekor kerbau dengan burung jalak. Nah, selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang memperlihatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapatkan kerugian. Apa contohnya? Contohnya adalah hubungan yang terjadi antara tanaman jeruk dengan benalu. Nah, jadi benalu ini menumpang hidup di tanaman yang lain. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak. Kamu tentu pernah mendengar nama ikan hiu dan ikan remora, bukan? Simbiosis komensalisme jelas terlihat antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora yang menempel di dekat tubuh ikan hiu akan turut menjelajah kemanapun ikan hiu itu pergi. Ikan remora menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lain karena ikan pemangsa takut terhadap ikan hiu. Nah, tidak hanya itu teman-teman. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Nah, kakak akan menjelaskan beberapa manfaat tersebut. Yang pertama adalah sebagai sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Nah, tumbuhan dan hewan juga sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas.
Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Dan kain ini akan diproses menjadi baju yang kita kenakan. Selanjutnya adalah sebagai peralatan rumah tangga. Dari tumbuhan keras, contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Nah, dari pohon-pohon ini akan kita buat menjadi perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sebagai produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, karena itu kita tidak boleh merusak antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain ya. Kita tidak boleh membunuh hewan, kita tidak boleh membunuh tumbuhan secara sengaja, kecuali kita memanfaatkan dan merawatnya dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Teman-teman masih ingat isi Sumpah Pemuda? Kalau iya, teman-teman pasti tahu kalau pesan utamanya adalah tentang persatuan. Seperti yang kita ketahui, kalau negara kita memiliki suku bangsa yang sangat beragam, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Karena itulah Indonesia memiliki keragaman masyarakat yang sangat banyak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keragaman di Indonesia loh. Yang pertama adalah karena letak strategis Indonesia. Yang kedua, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Dan yang terakhir adalah karena kondisi alam di Indonesia. Contoh dari keragaman di sekitar kita. Yang pertama, keragaman wilayah dari lingkungan. Seperti yang kita tahu, kalau Indonesia memiliki 34 provinsi yang di dalamnya terdapat kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki ciri khas wilayahnya masing-masing. Bisa berupa flora, fauna, ataupun kondisi lingkungannya. Misalnya, di daerah Malang, Jawa Timur, terkenal dengan daerah pegunungan. Salah satunya adalah Gunung Bromo. Selanjutnya, keragaman suku bangsa dan budaya. Coba perhatikan di lingkungan sekitar rumah dan sekolahmu. Pasti kamu memiliki teman yang berasal dari daerah yang berbeda. Misalnya, ada orang Medan, Padang, dan lainnya. Masing-masing dari suku ini memiliki budaya yang berbeda. Mungkin bisa terlihat dari bahasa, makanan, kesenian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah keragaman agama. Keberagaman agama sama seperti suku dan budaya. Setiap orang juga memiliki agama yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri ada 5 agama yang secara sah diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, kita akan menemukan perbedaan agama ini di sekitar kita. Misalnya ada teman yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Beberapa agama tentunya juga memiliki cara ibadah yang berbeda-beda. Jadi kita harus tetap menghargai ya, meskipun kita memiliki perbedaan. Karena dengan perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Kita juga saling bertukar informasi ataupun yang lainnya. Jadi ingat, tidak boleh meremehkan suku agama orang lain. Tetap kita bersatu untuk Indonesia. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa di daerah setempat.
Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia berjumlah sekitar 13.667 pulau, besar dan kecil. Banyak sekali bukan? Pulau-pulau itu membentang dari Sabang sampai Merauke. Dahulu, orang Indonesia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu bangsa Yunan. Kemudian, mereka berpencar karena berada di tempat yang letaknya terpisah-pisah oleh alam, baik gunung, hutan, laut, maupun sungai. Maka terbentuklah berbagai suku bangsa. Suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda satu dengan yang lain. Secara fisik pun kadang memiliki ciri khas tersendiri. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Perlu kamu ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari 300 suku bangsa. Sebagai contoh, suku di Indonesia antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Aceh, suku Batak, suku Asmat, suku Dayak, suku Bali, suku Sasak, dan lain sebagainya. Suku-suku tersebut ada yang belum banyak mendapat pengaruh budaya lain. Mereka sering dikenal sebagai suku terasing. Nah, apa nama bangsamu? Apa nama suku bangsamu? Masih terasingkah? Masih terasingkah suku bangsamu? Nah, bentuk-bentuk budaya yang biasa terdapat di tiap suku bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa. Tiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang berbeda satu dengan lainnya. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Di Indonesia terdapat sekitar 665 bahasa daerah. Banyak sekali bukan? Contoh bahasa daerah adalah bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Bugis. Nah, apa nama bahasa di daerahmu? Selanjutnya ada juga sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan meliputi kelompok atau organisasi, hubungan, kekerabatan, peraturan-peraturan, dan hukum. Selanjutnya adalah rumah adat. Nah, di setiap daerah atau suku bangsa biasanya memiliki rumah adat yang khas. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, rumah-rumah adat ini biasanya sulit kita temukan di daerah perkotaan. Kita dapat melihat seluruh rumah adat yang ada di Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Contoh rumah adat adalah Rumah Joglo di Jawa Tengah, Rumah Gadang di Sumatera Barat, dan Rumah Tongkonan di Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya ada juga upacara adat pada setiap daerah. Upacara adat ada yang dilakukan secara sederhana. Nah, upacara adat berkaitan erat dengan kepercayaan suatu masyarakat. Namun, ada pula yang dilakukan secara mewah dan dengan biaya yang sangat besar. Contoh upacara adat adalah upacara Kasodo dari suku Tengger, Jawa Timur, upacara lompat batu dari suku Nias, upacara Grebeg Suro, Jawa Tengah, dan sebagainya. Nah, selain itu ada juga pakaian adat. Hampir semua daerah di Indonesia mempunyai pakaian adat sendiri. Warna dan rancangan pakaiannya sangat indah. Pakaian khas tersebut selain indah juga mempunyai arti tertentu.
Untuk saat ini, pakaian adat banyak yang tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya pakaian adat digunakan saat upacara adat, upacara perkawinan, dan saat memperagakan tarian atau pertunjukan daerah. Berikut adalah beberapa contoh pakaian adat. Yang pertama, pakaian adat Nias, pakaian adat Jawa, dan pakaian adat Sumatera Barat. Tidak hanya itu, suku-suku juga memiliki senjata tradisional. Senjata tradisional sering digunakan untuk memotong, berburu, dan berperang. Saat ini, senjata tradisional lebih banyak digunakan sebagai hiasan atau pelengkap pakaian adat. Contoh senjata tradisional adalah senjata badik dari Betawi, rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan mandau dari Kalimantan. Ada juga kesenian di setiap daerah. Yang pertama, ada tarian tradisional. Nah, contoh tarian tradisional ini dari tari serimpi. Tari serimpi ini dari Jawa Tengah. Selanjutnya ada tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya tari, ada juga seni musik tradisional. Alat musik tradisional digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Alat musik tradisional di Indonesia cukup banyak. Contohnya, alat musik gamelan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya ada tifa dari Papua dan angklung dari Jawa Barat. Tidak hanya itu, ada juga seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan sama halnya dengan seni pentas. Negara kita juga kaya akan seni pertunjukan loh. Contohnya, seni pertunjukan antara lain ketoprak dan wayang kulit dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, lenggong dari Betawi, dan mamanda dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada lagu daerah. Nah, Indonesia kaya akan lagu daerah. Lagu daerah dinyanyikan dengan bahasa daerah. Lagu-lagu daerah banyak yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Contoh lagu daerah adalah Bungong Jompa dari Aceh, Ler Ilir dari Jawa, Bubui Bulan dari Sunda, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, dan Apuse dari Papua. Nah, bisakah kalian menyanyikan lagu daerah dari tempat asal kalian? Coba berlatih ya. Nah, sekian video dari kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.